Halo lo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus alhamdulillah bersama kami, saya Hersu Beno Arif. Dan saya kita senang sekali menjumpai Anda hari ini. Dan apa nih Mas Ersu perbincangan kita hari Ya, ini? ada kabar baik dan kabar buruk ya. Sayangnya kabar baik itu bukan untuk kita. Kabar baiknya itu untuk Kaisang karena KPU kelihatannya sekarang sudah mulai membuat PKPU baru tentang tentang pelantikan, kapan pelantikan, waktu pelantikan, dan juga soal batas usia itu ya Mbak Agi ya. Dan Pak Menteri Dalam Negeri menyatakan Pak Tito itu katanya Januari ya. Kalau Januari berarti umurnya Kaisang itu sudah lebih dari 30 tahun gitu ya Mbak Agi. Jadi itu kabar baiknya, bukan buat kita, buat Kaisang dan keluarganya Pak Jokowi. Dan itu kabar baik yang bisa mereka bikin sendirilah gitu ya. Kalau kabar buruk buat rakyat, saya kira kita nggak bisa bikin ya Mbak Agi. Persoalan misalnya harga minyak goreng yang dinaikin sama Pak Zulkifli Hasan, dan kemudian juga rupiah yang kemarin sempat tembus sampai 16.675, hampir mendekati 17.000 begitu ya Mbak Agi ya. Walaupun sekarang ini kelihatannya mulai turun, karena ya ini juga bukan kabar bagus loh kalau rupiah turun. Itu artinya sebenarnya devisa kita akan semakin berkurang dengan rupiah turun itu, karena itu pasti Bank Indonesia melakukan intervensi kan gitu ya Mbak Agi ya. Iya, ini pasti intervensinya besar-besaran Mas Hersu. Karena kalau makin anjlok kita makin susah begitu ya. Kita lihat sekarang di apa namanya di pasar begitu, kita lihat di supermarket gitu. Harga semua yang ada komponen impornya itu Ya, semuanya melonjak begitu. ya, ya. Buah-buahan dan sebagainya. Dan ini saya kira banyak pengamat kemudian juga memperkirakan bahwa kalau situasinya semacam ini, Bank Indonesia kelihatannya mau nggak mau tuh harus menaikkan tingkat suku bunga. Nah, kalau menaikkan tingkat suku bunga itu memang rupiahnya menguat, tetapi ya itu bisa terjadi inflasi kan gitu, karena semua apa-apa jadi dipastikan mahal kalau tingkat suku bunga dinaikkan. Tapi itu pilihan yang nggak mudah buat Bank Indonesia ya. Kalau tidak dinaikkan tingkat suku bunganya, ya rupiah kita akan terus melemah. Sementara kalau dinaikkan tingkat suku bunganya, ya itu kita bayangkan itu makin berat itu kehidupan sektor UMKM dan sebagainya Mbak Agi. Iya, susah sekali Mas Hersiu. Maka kejadian pada saat Krismon dulu bisa terjadi lagi, di mana tingkat suku bunga yang naik di Bank Indonesia ya, di sertifikat Bank Indonesia itu bisa menaikkan tingkat suku bunga di bank-bank swasta yang akhirnya banyak sekali akan nanti nasabah yang tidak bisa membayar utangnya karena suku bunga naik. Kan kita ingat pada saat Krismon kejadiannya jadi seperti itu Mas Hersu. Apalagi mereka yang harus membayar cicilan mau tidak mau, misalnya KPR, sepeda motor, mobil apa dan sebagainya. Ini ekonomi akan makin terpuruk. Apalagi sekarang ini Zulkifli sudah mengatakan bahwa ini mau tidak mau harus dinaikkan harga minyak kita gitu kan. Ini harga minyak yang memang yang dibuat gitu ya, dikemas oleh pemerintah begitu. Dan kenaikannya tampaknya cukup besar, yaitu senilai 1.500 kalau tidak salah. Memang kalau tidak dinaikkan maka akan terjadi juga seperti yang lalu, ketika dolar gila-gilaan seperti ini, maka kemudian para produsen itu lebih suka untuk walaupun mereka ada domestic obligation begitu ya, tapi ternyata diam-diam mereka mengekspor gitu karena mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi. Sementara kalau di dalam kan harganya masih tetap segitu kalau tidak dinaikkan gitu. Jadi dianggap perhitungan mereka itu mereka merugi gitu, padahal juga tidak merugi ya, tapi pasti akan ada misalnya seperti penyelundupan apa dan sebagainya, dan akan tidak terkontrol. Nanti minyak minyak goreng begitu ya di dalam negeri bisa langka lagi seperti dulu lagi. Jadi ini memang pemerintah menghadapi dilema yang luar biasa saat ini. Ya, di luar soal itu, apalagi Mbak Agi yang juga menarik untuk kita perbincangkan? Tadi yang itu sudah ya, yang ada gugatan dari dua orang Oh, mahasiswa belum itu ya belum Mas. kita masih. Oh ya ini berkaitannya dengan soal KPU tadi ya. Saya kira ini nanti bisa satu Iya. kluster ya, karena betul ada dua mahasiswa, satu dari UIN Syarif Hidayatullah, satunya dari Universitas Podomoro ya, yang Betul. menggugat soal putusan Mahkamah Agung ya, yang mengubah KPU itu. Ini menarik ya, karena sebenarnya memang pernah kita perbincangkan kan, ini agak aneh yang diubah oleh Mahkamah Agung adalah keputusan KPU-nya gitu ya. Padahal sebenarnya KPU itu mengacu pada undang-undang, dan sebenarnya yang berhak mengubah undang-undang itu ya judicial, bukan mengubah ya. Sebenarnya judicial
review itu yang berhak ya Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Agung gitu loh, Mbak. Dan sementara kan sejak awal saya tanya apanya yang bertentangan dengan undang-undang, memang aturan undang-undangnya seperti itu kok, bahwa batas usianya 30 tahun pada waktu dicalonkan kan gitu. Betul betul sekali. Jadi ya memang ini salah satu dilema lagi, yaitu akibat dari ketidakpastian hukum dan kemudian Ya. hukum ditafsirkan gitu sesuai dengan kepentingan dari penguasa gitu. Ya, ini makanya benar ya Pak Mahfud ketika beberapa waktu yang lalu sempat membuat unggahan bahwa ketika seorang badut itu masuk ke istana, dia bukan jadi raja tapi dia jadi membuat jadi sirkus gitu, istananya dijadikan sirkus. Ini benar-benar sekarang jadi sirkus istana itu sekarang. Oke, mari kita perbincangan gitu Mbak Agi ya, kita gabungkan saja ini soal PKPU dan soal gugatan di Mahkamah Konstitusi ya Mbak Agi ya. Iya iya. Iya, jadi memang ini pada bulan ini ya, pada tanggal 10 atau 11 Juni yang lalu itu, masuk gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan ini yang menarik, seperti halnya dulu yang menggugat untuk keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 pada bulan Oktober yang lalu itu kan seorang mahasiswa ya Mas Hersu, Ya. kaki biru. Kali ini juga mahasiswa, tapi ada dua orang begitu ya, yaitu Farul Rozi dari UIN Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan yang menarik satu lagi adalah Anthony Lee dari Podomoro University. Kita tahu Podomoro University ini adalah lembaga pendidikan milik Podomoro begitu ya, Agung Podomoro Podomoro Land. ya, Agung Podomoro ya. Ya, APL ya kalau kita menyebutnya Agung Podomoro Land begitu. Dan kita tahu rektornya dirut dari APL sendiri saat ini Pak Baselius Ruru, Mas Hersu. Kalau dulu pada saat kita masih meliput kan, dulu dia menjadi direktur utama Bursa Efek Jakarta, dulu namanya kan masih Bursa BEJ begitu. Dan sekarang dia menjadi rektor dari universitas tersebut juga, dan juga menjadi dirut dari APL. Tapi yang menarik, belum lama ini dari Podomoro ini juga memastikan mereka akan berinvestasi di IKN, menyusul dari Agung Serayu Grup Mas Hersu. Jadi mereka masuk ke dalam konsorsium Nusantara tersebut dengan katanya akan membangun hunian begitu ya. Ya kita tahu memang Podomoro ini spesialisasinya gitu sebagian besar adalah di bidang properti begitu bisnisnya. Dan Universitas Podomoro sendiri ini saya pernah lihat kalau tidak salah kampusnya itu di daerah Central Park. Jadi memang itu kan memang properti milik mereka. Jadi ini menarik bahwa yang menggugat ini adalah mahasiswa dari Agung Podomoro yang kita tahu padahal mereka adalah ya kalau mereka ikut membangun di IKN artinya mereka adalah pendukung Pak Jokowi. Dan kita tahu putusan dari MA tersebut banyak sekali pengamat yang mengatakan memang itu ditujukan untuk memperlancar jalan Kaisang untuk maju dalam kontestasi pilkada terutama di Jakarta, yaitu sebagai calon wakil gubernur yang kemungkinan besar saat ini ya menjadi cawagupnya dari Ridwan Kamil begitu Mas Hersu. Nah ini banyak sekali yang mengamati begitu ya, sudah banyak pengamat begitu yang melihat hal ini dan mereka menganggap ini adalah sebuah aktivisme hebat lah dari mahasiswa tersebut begitu ya. Dan kemudian diharapkan ini juga akan seperti halnya kemarin ketika putusan dari MA itu katanya kan didaftarkan pada 23 April, kemudian diputuskan tanggal 29 Juni kalau tidak salah. Tapi kalau di 3 hari katanya cuman kan? Iya, Mei 29 Mei. Dan ternyata 3 hari memang dimasukkan gugatan pada bulan April, tapi kemudian kan melalui proses Mas Hersu. Karena di sana banyak sekali gugatan-gugatan. Nah, kemudian dia mendapatkan jadwal pada akhir Mei dan hanya 3 hari itu diputuskan oleh Mahkamah Agung gitu. Jadi wajar kalau seandainya sekarang dari kuasa hukum kedua mahasiswa ini juga menginginkan agar ini juga diproses di MK itu dengan kilat gitu ya, dengan cepat seperti yang terjadi di Mahkamah Agung. Gitu. Kita tunggu nih, apakah Mahkamah Konstitusi akan menyatakan mereka tidak punya legal standing, gitu ya? Kalau dia tidak punya, kan paling gampang kan Mahkamah Konstitusi menolak itu dengan bahwa tidak punya legal standing. Tapi kalau dia tidak punya legal standing, nanti kita orang akan mengingatkan dulu Almas Saki Biru apa punya legal standing dari mana juga dia gitu kan. Iya betul. Nah ini ya, yang menarik juga ini Titi Anggraini dari Dewan Pembina Perludem, yaitu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Ini kan seringkali dia memberikan pendapat. Dia
berpendapat bahwa seharusnya Anwar Usman yaitu paman dari Kaisang begitu. Kalau kita melihat ini kan tendensinya Iya ya. pasangan ini untuk Kaisang ya artinya akan terulang lagi yang sebelumnya sebagai paman dari Gibran kalau ini disidangkan dan ada Anwar Usman di situ berarti dia menjadi paman dari Kaisang dan ini akan seperti ada orang dalam di dalam itu Mas Hersu. Makanya seperti Titi Anggreni mengatakan seharusnya ini putusan tidak melibatkan Anwar Usman begitu di dalam persidangan dan apalagi ini kan memang terlihat tendensius gitu Mas Hersu ya dan seperti memang kita mau tidak mau ya melihat siapa lagi yang diuntungkan dalam hal ini kalau bukan Kaisang begitu kan. Ya, ya, ya. Oke, ini kita lanjutkan kaitannya dengan soal itu dengan yang sekarang ini ya berkaitan dengan PKPU-nya ya karena kan yang diminta itu kan yang diubah adalah PKPU-nya dan kemudian sekarang KPU itu kan mempertanyakan ini bagaimana nih jadwal pelantikannya kan begitu kan dengan norma yang diubah oleh Mahkamah Agung itu bukan lagi pada saat pencalonan tapi pada saat pelantikan. Ini aneh banget ya. Ada persyaratan kok bahwa siap. Jadi bisa aja kan itu nanti ada anak di umur 20 tahun segala macam daftar boleh dong ya. Bahwa nanti soal pelantikannya dia nggak bisa itu lain soal tapi yang penting orang boleh dulu mendaftar kan begitu. Jadi ini kan benar-benar dari sini aja super ngaco banget kan dari itu putusan super ngaco dan membuat tidak ada kepastian hukum kan jadinya semacam itu Mbak. Kalau kemudian misalnya katakanlah ada orang yang iseng anak-anak yang iseng dia masih umur 20 tahun dan ikut dan kemudian dia menang dia tidak bisa dilantik dia minta saya lantiknya nanti pada saat saya umur 30 tahun kan jadi sirkus betul seperti yang saya sebut tadi ya. Jadinya ini negara ini bukan lagi ini jadi sirkus kan kalau yang terjadi semacam itu Mbak. Iya, ini memang luar biasa ya, ada ketidakpastian hukum seperti ini dan sekarang untuk sinkronisasi kalimat yang akan dipakai begitu dalam PKPU tersebut, dalam peraturan KPU yang selanjutnya kan menjadi bingung karena memang dari Kementerian Dalam Negeri sendiri juga belum menetapkan kapan tanggal pelantikannya. Ini kan jadi tidak bisa dibuat peraturan PKPU diganti sebelum ada tanggal pelantikannya definitif itu kapan. Walaupun dari Pak Tito Karnavian sebagai Mendagri sudah mengatakan kemungkinan itu akan dilakukan pada bulan Januari begitu dan itu dengan memperhitungkan bahwa nanti akan ada sengketa hasil pilkada dan sebagainya begitu Mas Hersu. Nah, bagaimana kalau seandainya ada di suatu daerah seperti yang sekarang terjadi sengketa DPD di Sumatera Barat kalau tidak salah kemudian harus ada pemilihan suara ulang atau PSU. Nah, ini kan makin memperlambat begitu. Dan kemudian kalau menurut kedua anak Fakultas Hukum tersebut yang menggugat gitu ya, Fahrul Razi dan kemudian Anthony Lee tersebut bisa saja kalau berdasarkan pengalaman yang lalu maka pelantikan itu beda-beda harinya Mas Hersu bukan pada hari yang sama jadi makin tidak pasti lagi gitu jadi apakah pelantikan akan dilakukan pada hari yang sama atau tidak untuk 2025 nanti kita masih belum tahu apalagi kalau kemudian MK mengabulkan permohonan maka akan ada dua putusan yang berbeda antara MK dengan MA yang tentu saja kalau menurut kuasa hukum dari kedua mahasiswa tersebut maka yang harus menjadi dasar aturan untuk diterapkan oleh penyelenggara pemilu adalah yang undang-undang pilkada yang sekarang digugat di Mahkamah Konstitusi sementara yang digugat di Mahkamah Agung itu kan PKPU bukan undang-undang pilkada begitu jadi levelnya lebih tinggi begitu ya dan undang-undang dan keputusan Mahkamah Konstitusi itu kan final and binding kan begitu ya. Ya tapi belajar dari pengalaman kemarin kan bukan persoalannya ternyata bukan hanya di Paman Usman tapi juga di Paman Pak Lik Hartoyo juga ini kan berarti kan gitu. Iya betul sekali. Ini sekarang sepertinya semua mata tertuju ke sana Mas Hersu. Bagaimana peran dari Anwar Usman yang kalau sebelumnya kan kita tidak nggak ngeh gitu ya pada tahun 2023 pada kejadian Gibran yang lalu gitu. Tapi kalau sekarang kan kita tahu ini dari awal ditujukan kemana hasilnya akan seperti apa kita tahu begitu. Jadi kita akan melihat bagaimana kekuatan hukum ini nantinya begitu bagaimana MK dalam hal ini menghadapi gugatan yang seperti ini yang sebelumnya kita tidak bayangkan dan sekarang ada gugatan seperti ini sementara kalau berdasarkan PKPU itu penetapan kan tanggal 22 September yang artinya ini harus diputuskan sebelum itu bahkan seharusnya kita sudah masuk ke dalam tahapan kalau saya lihat itu dari jadwal KPU itu bahkan ada yang dimulai dari bulan Januari. Nah, kemudian untuk pendaftaran itu sendiri kan bulan April kemarin untuk calon independen ya Mas Hersu ya. Artinya sudah
Misalnya Pak Dharma Parengkun gitu yang ada di Jakarta, gitu kan jadi, harusnya dia mengikuti PKPU yang baru ini, sementara dia ketika mendaftar, dia mengikuti PKPU yang lama. Ini kan Hmm, jadi aneh sekali. Makanya seharusnya memang ini kalau seandainya pun diberlakukan bukan untuk 2024 ini, tapi untuk 5 tahun. betul. Tetapi kan kita juga tahu bahwa sebenarnya undang-undang ini ya memang diperuntukkan untuk Kaisang. Nggak ada yang lain yang berkepentingan soal itu. Partai Garuda yang Mhm, mengajukan gugatan, mereka nggak punya kepentingan, kok mereka dapat kursi pun tidak kok, kan gitu ya. Dan juga tidak iya, ada calon kadernya yang bisa dijual di kepada publik kok, kan gitu ya. Jadi mhm, memang mau dibantah seperti apapun, kita tahu bahwa undang-undang ini digugat, bukan undang-undang, peraturan KPU ini digugat ya untuk kepentingan Kaisang. Bayangkan ini gimana nggak kembali lagi meminjam apa peribahasa yang sampaikan oleh Pak Mahfud ini sebagai dagelan, karena undang-undang kok diubah hanya untuk kepentingan anak presiden, kan begitu, mulai dari soal peraturan soal calon presiden dan sampai sekarang peraturan gubernur dan bupati dan wali kota gitu, dan calonnya mhm. dan wakilnya gitu, semua diubah kepentingan anaknya presiden. Betul-betul ini negara dagelan, betul lah gitu. Iya, dan Pak Mahfud juga mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang busuk dan ini sudah kita tahulah polanya begitu kan. Karena sudah terjadi pada Gibran kemarin dan kemudian sekarang akan dilakukan kembali terhadap Kaisang begitu. Jadi memang kalau kemudian orang sekarang melihat ini adalah cawe-cawe dari Pak Jokowi jilid 2 begitu ya, wajar orang menafsirkan demikian. Apalagi sebelum ini kemudian kan diputuskan bansos itu diperpanjang ya Mas Hersu Ya. walaupun diperpanjang sampai bulan Desember, tapi yang 2 kali sebelumnya itu ya sebelum bulan dan pada bulan November juga. Jadi memang akan ada gerujukan bansos lagi, tapi kita lihat nanti konsentrasinya kemana gitu. Ya, ini saya nggak bisa membayangkan kalau kemarin itu keinginan Pak Jokowi untuk memajukan pilkada sampai September, kira-kira yang digugat apanya lagi ya? Kalau kan gitu ya, kalau digugatnya September kan misalnya begitu, terus kemudian pelantikannya kapan? Nanti apakah mungkin pelantikannya tetap dibikin Desember gitu, jadi tetap Kaisang juga tetap bisa dilantik, karena Kaisang kan lahirnya pada tanggal 25 Desember 1994 kan gitu. Jadi benar-benar ini luar biasa, dan makanya ya untuk kayak gini nih kita jangan 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 terlalu dipikirin terlalu berat juga, Mbak, karena nanti kita bisa stres dan kita bisa gila sendiri. Ya lebih baik disenyumin aja gitu, diketawain aja. Iya ya, bisa saja Mas Hersu kalau seandainya ini seperti keinginan sebelumnya dimajukan pada bulan September begitu ya. Kemudian yang diganti yaitu adalah usia 30 tahun atau pernah berpengalaman sebagai politikus tingkat nasional. Nah, itu kan lain lagi. Ah, ya 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 Dia ya ya. pernah menjadi Bisa ketua begitu. umum partai. Atau Mhm. setidaknya ya bahwa berusia 30 tahun atau anak seorang presiden gitu, pernah. Nah, bapaknya pernah menjadi atau masih jadi presiden, bisa aja begitu, Mbak, kita. Pokoknya bisa lah Ya, diatur. karena Suka karena suka udah suka cuek ya. ya. Mhm. Kata orang Medan, Udah suka 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 kalian lah itulah katanya gitu ya. ya sudah tidak ada rasa malu lagi ya dalam Ya hal ya ini ya. ya. Soal moral, soal aturan moral dan etika juga rasa malu sepertinya makin luntur lah di negeri kita ini. Ya ya. Pokoknya suka hati kalian lah ya. Mainkan. Mainkan gitu ya. Oke, Mbak Agi. Kita pindah ke topik yang lain ya. Tadi tadi apa? Saya jadi tiba-tiba lupa karena keasikan ngomongin Kaisang ini. Ya, soal rupiah dan juga soal minyak goreng atau minyak Ya ya. kita Hmm, ya, yang akan dinaikkan. Ini memprihatinkan sekali kondisi ekonomi kita sekarang ini sedang dalam, fase terpuruk yang sangat ya. begitu ya, Mas Hmm, Susu. Yang di mana, nilai rupiah kalau seandainya Pak Jokowi terpilih dijanjikan itu akan turun menjadi 10.000 begitu ya, karena, ekonomi akan menguat apa dan sebagainya, kepercayaan para investor itu akan datang, kemudian investasi dari luar negeri itu akan berdatangan. Ternyata kan ini semua zonk semua. Bahkan sekarang di masa periode kedua ini malah makin hancur begitu ya. Belum lagi soal utang kita yang ternyata yang harus dibayar itu tinggi sekali yang jatuh tempo. Ini benar-benar luar biasa lah kondisi saat ini. ya. Dan kalau kemarin ini saya baca, itu angkanya sempat tembus rupanya 16.675 ya, Mbak Agi ya. Sempat ya, ini ya, angka rupiahnya, dan kalau sekarang tuh turun di bawah 16.400, kita bisa Ya, membayangin tadi berapa itu intervensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Itu bukan mekanisme pasar biasa itu. Nah, itu kan juga betul. serius banget itu, Mbak Agi.
Ini sangat-sangat serius ya, seperti yang terjadi pada saat apa, Krisis krisis 98. tahun 98 yang lalu, di mana cadangan Bank Indonesia itu terkuras karena, simpanan dolarnya itu harus terus-menerus, setiap hari mereka gelontorkan Hmm. begitu, supaya, tidak terkoreksi semakin dalam gitu nilai rupiah. Nah, saat ini walaupun pemerintah tidak mengatakan, tapi kita semua tahu, pengamat juga tahu, ini Pak intervensi besar-besaran sedang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jangankan sekarang, pada saat kemarin sebelum tembus 16.000 ya Mas Herssu, sebelum bahkan masih 14.900 dan sebagainya, intervensi itu kan sudah terus-terusan dilakukan begitu. Jadi benar kata Mas Herssu, ini saya baca di Detik begitu ya Mas Herssu, ini nilai rupiah bahkan bank sudah ada yang menjualnya 16.700. Saya tidak tahu ini bank mana yang menjual, tapi judul dari finance dari detik.com ini mengatakan dolar AS makin mahal, bank sudah ada yang jual 16.700. Padahal 2 hari sebelumnya, yaitu berarti hari Senin ya, itu masih dijual di kisaran 16.400, 16.500 ya Mas Herssu. Jadi ini pasti besar-besaran lah ini gelontoran intervensi yang dilakukan Bank Indonesia. Dan selain itu, semua produk-produk yang kalau kita melihat ya Mas Herssu, untuk manufaktur, terus kemudian untuk tekstil misalnya begitu ya, ini yang mengandalkan bahan baku dari luar negeri, ini ancur-ancuran betul ya. Kalau saya baca ini di Detik juga dan juga di CNBC, itu ada 10 perusahaan tekstil yang melakukan PHK sekitar 13.800. Padahal baru pada beberapa pekan yang lalu saya membaca bahwa jumlah yang di PHK karyawan itu masih 11.000 orang begitu. Bukan masih ya, itu pun sudah besar sekali. Tapi ternyata sekarang ini sudah mencapai 13.800. Ini di tahun ini saja begitu, ketika rupiah makin terpuruk. Dan ini datanya dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN Ristadi. Dan itu pun dia mengatakan bahwa total jumlah yang pasti begitu ya, pasti jumlah yang di PHK itu pasti jauh lebih tinggi karena tidak semua perusahaan melaporkan begitu, dan juga tidak semua perusahaan mau diekspos bahwa mereka melakukan PHK karena banyak di antara yang PHK ini tidak mendapatkan, karena kondisi perusahaan yang memang terpuruk, mereka tidak mendapatkan haknya begitu Mas Herssu. Ini pasti banyak sengketa ini Mas Herssu. Ini Yes. luar biasa, kita sedang sedih sekali kalau melihat ini. Ya, oke. Jadi ini ya, dampaknya seperti ini kan, ini luar biasa. Satu, ini beban hidup makin berat ya. Bayangkan Ya. mereka yang masih bekerja pun sekarang menghadapi kenaikan harga-harga yang seperti ini udah kebingungan Mbak Agi. Mereka Biasa. bagaimana mengaturnya, dan kalau apalagi mereka yang kemudian kehilangan pekerjaan. Makanya kita kemarin wajar kalau dengar cerita bahwa begitu ada rencana tapera diberlakukan, itu kan mereka ngamuk ya, banyak mereka ngamuk semua ya. Orang situasinya sedang sangat sulit seperti sekarang, apalagi harga-harga itu misalnya tadi Anda sebut juga soal harga beras, harga gula itu udah naik lama, dan ditambah sekarang minyak ya ini. Dan saya kira ini, kenapa latar belakangnya Pak Zul menyatakan akan naik itu? Apakah pemerintah sudah nggak kuat lagi juga mengendalikan itu? Jadi alasannya ya karena nilai dolar yang sangat tinggi itu tadi Mas Herssu, mau tidak mau jadi harus menaikkan supaya tidak terjadi kelangkaan minyak di dalam negeri begitu. Jadi ini dengan dulu kan rupiah 14.500 begitu ya kata Pak Zulhas. Nah sekarang sudah 16.000. Nanti khawatir kalau nggak disesuaikan ekspornya jauh beda angkanya. Nanti kita kewalahan. Jadi maksudnya nanti akan minyak, bahan baku minyak baik CPO maupun dalam bentuk sudah menjadi minyak, itu yang diekspor keluar akan jauh berbeda angkanya, jauh lebih besar begitu. Kalau itu terjadi dan kemudian ekspor diam-diam, ilegal apa dan sebagainya, maka domestic obligation-nya, domestic market obligation-nya itu akan sulit untuk dipenuhi karena memang pengusaha atau produsen lebih senang untuk menjual, untuk ekspor keluar untuk mendapatkan dolar karena dolar sekarang sedang tinggi-tingginya begitu. Nah, artinya nanti akan terjadi kelangkaan apa dan sebagainya, terjadi rush ya, antrian yang seperti pernah terjadi 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu. Ini akan lebih parah lagi nanti dampaknya, mengingat para UKM itu minyak ini kan masuk ke dalam 9 bahan pokok ya, selain beras, gula dan sebagainya begitu. Belum lagi gula ini kan udah tinggi sekali harganya loh Mas Herssu, karena memang banyak bahan baku begitu yang harus didatangkan dari luar. Kita juga impor gula rafinasi dari luar. Nah kalau yang minyak goreng ini salah satu komponen yang hampir semua UKM itu menggunakan di Indonesia begitu.
tukang gorengan, mau warteg, mau apa, begitu menggunakan itu. Tukang kue pun supaya ngirit gitu ya, mereka tidak pakai butter, mereka tidak pakai margarin, maka penggantinya adalah minyak goreng begitu. Jadi ini akan mematikan usaha kecil juga begitu. Ya ini tanda tanya memang nanti ketika hands over ya dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu berat sekali situasinya ya. Berat. Tadi banyak Mhm, sekali pengangguran, kemudian harga-harga meningkat dan sebagainya. Sementara mhm. pemerintah itu kan bagaimanapun juga Pak Prabowo pasti harus dia ingin merealisasikan janji-janjinya. Situasinya Betul. seperti itu. Apalagi sementara kita lihat kelihatannya apa ambisi Pak Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya melalui dinasti politiknya itu masih terus berlanjut dan ini yang kita khawatirkan kalau Pak Jokowi tidak mengerem-ngerem semacam ini bisa muncul kemarahan publik itu yang kita khawatirkan ya Mbak Agi dan kita berharap tentu Betul. jangan sampai terjadi hal semacam itu Mhm, tetapi kan mhm. pakemnya itu selalu orang mengingatkan bahwa ketika terjadi krisis politik bertemu dengan krisis ekonomi itu ya pemerintah bisa jatuh begitu. Tapi kan ini Ya. pemerintah sedang masa transisi. Sebaliknya Mhm. juga begitu krisis ekonomi itu bisa memacu krisis politik. Ini yang saya kira sebenarnya kalau saja pemerintah itu terutama pemerintahan Jokowi itu mengerem ambisi-ambisinya termasuk juga Mhm. memaksakan apa IKN ini terus berlanjut ini makin berbahaya dan kita tahu kan sebenarnya Pak Jokowi ini tetap aja ingin bahwa supaya peringatan 17 Agustus meriah dan ini pasti all out juga untuk anunya at all cost juga untuk mengeluarkan anggarannya gitu Mbak Agi. Iya, ini memang luar biasa ya, Pak Jokowi ingin mengukir namanya dengan baik. Padahal mengukir nama yang baik tidak dengan IKN, tapi dengan kesejahteraan rakyat, dengan perut Ya, yang kenyang. Ini seperti katakan Mas Hersu, krisis politik, krisis ekonomi. Itu rakyat tidak akan mau diajak berdemo panas-panasan, pergi dari satu kota apa di luar Jakarta harus ke Jakarta apa dan sebagainya. Kalau perut mereka kenyang, tapi ya. kalau perut mereka lapar, maka mereka akan mau diajak untuk berbuat apa saja begitu demi supaya mereka bisa memberi makan keluarga dan anaknya begitu. Yes. Oke. Mudah-mudahan saja Mhm, apa ya kita semua bangsa ini terhindar dari mhm. malapetaka. Begitu ya Mbak Agi. Kita Betul, nggak ingin semua terulang, mhm, tapi tentu saja pemerintahan penguasa itu harusnya juga mulai menyadari soal itu. Jangan kemudian terus hanya mengedepankan ambisi ya, terus berkuasa tapi mhm, tidak memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Situasi yang jelas betul. sekarang kehidupan rakyat makin berat. Mhm, iya, Oke, kita oke. akhiri perbincangan kita Mhm, kali ini Mbak Agi. Sampai ketemu lagi mhm, esok ya. Saya mhm. Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%, terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.